Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Masih bertemu kita di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk memulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Ibu tanyakan aja langsung, apakah hari ini hadir semua? Tidak. Tidak. Ada yang tidak hadir? Siapa itu? Temannya yang tidak hadir? Pak Yoga. Pak Yoga izin. Ya, ada. Ada Alfa. Terbiasa sakit. Ada 4 orang. Ya, baik. Mudah-mudahan yang tanpa keterangan, yang izin, yang sakit bisa berkumpul kembali di pembelajaran berikutnya bersama kita. Nah, amin. Baik. Untuk hari ini kita pembelajaran tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Namun sebelum itu masih ada yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Coding. Tentang coding, ya kan? Nah, masih ingat apa itu coding? Masih. Baik, kalau masih ingat kita lanjut tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Materinya sudah dibagikan kemarin, sudah ada yang bisa membacanya dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk pertama kemarin waktu pertemuan sebelumnya, prompt itu sudah diberitahukan sama kalian. Prompt itu apa? Prompt adalah perintah, pertanyaan, atau instruksi yang kita berikan pada AI. Ya, itu arti prompt. Nah, tapi sebelum kita masuk ke yang lebih dalamnya tentang prompt, untuk pertemuan hari ini kita bahas dulu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami pengertian prompt dan rekayasa prompt. Nah, yang kedua, menyusun prompt sederhana dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan prompt untuk menghasilkan konten kreatif, baik itu berupa teks, ide, atau media digital lainnya. Kadang ada yang juga kita kenal dengan poster. Nah, terus yang keempat, merefleksikan hasil kreasi dan mengevaluasi keefektifan prompt yang digunakan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira paham maksud dari tujuannya? Kalau kita paham, kita lanjutkan dengan metode pembelajarannya. Untuk metode pembelajarannya project based learning. Ada 6 tahap dalam metode project based learning. Yang pertama, penentuan proyeknya. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, memonitoring keaktifan. Yang kelima, menguji hasil. Dan terakhirnya, mengevaluasi pengalaman belajar. Nah, setelah tadi dijabarkan apa itu tujuan dan metode pembelajarannya, kita masuk ke prompt. Nah, kemarin juga pada pertemuannya sebelumnya sudah dikatakan bahwa prompt itu adalah pada intinya dia itu perintah atau instruksi. Nah, kenapa Bu masih kita bahas ini? Karena ada prompt-nya itu, ada prompt biasa, ada prompt rekayasa. Dia ada bedanya.
dan hasilnya pun nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda ketika promptnya kita tidak menggunakan dengan baik. Nah, prompt sederhana itu perintah atau bukan prompt sederhana, secara sederhana pengertian promptnya perintah atau instruksi atau pertanyaan yang kita berikan kepada AI untuk mendapatkan hasil yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke rekayasa prompt itu sendiri. Kalau kemarin kan promptnya aja, berarti terserah kita mau perintahnya apa, belum terstruktur. Nah, kalau untuk rekayasa prompt sendiri atau prompt engineering-nya itu adalah seni dan ilmu memberikan instruksi terbaik kepada AI agar hasilnya lebih efektif. Bisa membedakan prompt dengan prompt rekayasa? Bisa. Prompt biasa berarti dia tidak terstruktur. Yang prompt rekayasa dia terstruktur. Nah, ada elemen-elemen yang mendukung dalam kita membentuk prompt rekayasa agar hasil yang didapatkan bagus atau efektif atau memang tertuju, dia tidak mengambang, tidak dia meluas secara keseluruhan. Nah, untuk elemennya yang pertama pada prompt tersebut kita beri peran dia sebagai apa dia. Kita arahkan AI itu untuk bertindak dia sebagai apa, di bidang apa. Kita sendiri yang anggaplah yang berperan itu adalah kita yang memerintahkan kepada AI. Nah, terus yang berikutnya bagikan dia tugasnya. Jelaskan apa yang akan dilakukan AI di dalamnya. Yang berikutnya ada konteks, berikan informasi latar belakang yang relevan ketika kita memberikan instruksi kepada AI. Terus yang berikutnya ada batasannya, agar dia tidak meluas kita kasih batasan. Nah, ingat ada 4 elemen yang dalam prompt agar yang prompt rekayasa dihasilkan dengan baik. Nah, kita kasih contoh prompt. Ya, di depan ini ada 2 prompt yang ada 2 perintah yang Ibu sajikan. Yang pertama prompt biasa. Ini perhatikan. Yang pertama prompt biasa atau prompt sederhananya. Tuliskan ringkasan buku. Nah, kira-kira bayangannya buku apa? Kan dia tidak terstruktur. Nah, buku ya bisa jadi dia buku matematika, buku fisika, buku kimia, atau buku apa aja yang dia baca di dalamnya ketika diperintahkan. Berarti kan tidak terarahkan. Nah, untuk yang prompt lebih baiknya, maka buatlah dia ringkaslah buku Laskar Pelangi dalam 100 kata. Fokus pada di dalam 100 kata. Tadi kan dia ceritanya panjang ibaratnya. Dia fokuskanlah pada tema persahabatan dan perjuangan. Maka nanti akan muncul. Hanya batasnya dia ini dibatasi dengan 100 kata. Ada batasannya sehingga dia tidak lebih dari itu dibilangnya. Itulah makna dari prompt rekayasa. Nah, contoh yang berikutnya adalah buatlah iklan makanan bakso. Makanan bakso seperti apa? Pasti dia mungkin hanya memunculkan 1 kata. Ini baksonya enak, dah selesai. Nanti dia tampilkan dengan gambar baksonya bisa. Karena dia tadi tidak terarah. Promptnya hanya perintahnya seperti itu aja. Nah, tapi ketika kita buat teks iklan bakso untuk media sosial TikTok. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, gaya santai dan lucu maksimal 3 kalimat. Nah, tambah lagi, sertakan emotion, makanan dan ajakan kembali. Akan muncul. Paham yang dimaksudkan? Paham. Nah, terakhir, mengapa prompt itu penting? Seperti yang Ibu bilang tadi, kenapa dia penting? Kalau tanpa prompt yang baik, AI akan menghasilkan prompt yang generik atau relevan, meluas, ya, tidak sesuai lagi dengan yang kita inginkan atau tidak jumpa apa tujuan akhir yang kita inginkan. Nah, dengan prompt yang tepat, kita dapat mengubah AI dari alat bantu bisa menjadi mitra kreatif yang andal. Tapi ingat, pada ujungnya, pada akhirnya, ada etika dalam penggunaan. Jangan sampai kita salah gunakan. Jangan sampai karena ada AI kita jadi malas untuk belajar. Jadikan dia sebagai pemicu kita untuk belajar.
sampai di situ? Paham. Baik, sebelum kita lanjutkan pada proses berikutnya, alangkah baiknya kita lihat nih tegang-tegang semua. Ayo kita SBG sebentar. Biar tidak terlalu menegak. Ibu lihat mukanya serius semua. Ayo berdiri. Mungkin sudah biasa ini yang SBG kan, tapi untuk hari ini yang nah, ini instruksi SPG-nya. Mungkin rasa ibu sudah pernah. Ada seperti ini. Buka mulut, tertawa satu kali, ha. Buka mulut, tertawa dua kali, ha. Buka mulut, tertawa tiga kali, ha. Buka mulut. Yang terakhirnya apa? Buka mulut tapi tak bersuara. Coba aja, sudah paham? Bisa dicoba? Bisa. Dicoba dulu ya. Ya. Buka mulut, tertawa dua kali, ha. Buka mulut, tertawa satu kali, ha. Tambah, ada nama ujungnya. Baik, nggak ada yang coba tapi tidak bersuara, ini yang di belakang. Ayo, buka mulut, tertawa satu kali, ha. Buka mulut, tertawa tiga kali, ha. Buka mulut, tertawa dua kali, ha. Oke, hanya itu sebenarnya. Silakan ibu kembali. Baik, kita masuk ke pembelajaran berikutnya pada tugas kelompok. Nah, kemarin sudah ada materi yang sudah diberikan. Kita masuk ke LKPD-nya. Tugasnya masing-masing nanti sudah ada di situ. Silakan berikan contoh prompt-nya saja yang kalian tulis secara terstruktur, tapi buat dua. Ada satu prompt sederhana, ada satunya prompt lebih baik atau rekayasa prompt-nya. Nah, habis itu cari boleh satu kelompok, boleh buat dua, boleh buat tiga, tapi satunya lagi dicari hasilnya. Kalau bisa dalam bentuk poster nantinya, kayak punya ibu. Mana kemarin ya? Nanti ibu cari untuk ibu kasih penjelasan, tapi sepertinya ya ada sebentar ya sama seperti yang sebelah tadi. Nah, itu sedikit gambarannya. Kalau sesuai perintahnya, pertama kita suruh buat dia gambar kodok, habis itu suruh dia pakai baju kerajaan, habis itu buat dia dalam gambar 3 dimensi, punya latar belakang yang misalnya apa yang kita inginkan, itu juga tergantung prompt. Coba dia lagi. Baik, ini ibu bagikan per kelompok, jangan lupa nama kelompoknya ya. Silahkan buka alat bantu HP-nya. Baik, langkah awalnya seperti yang biasa, silahkan buka Google-nya. Kamu menggunakan Google apa? Gemini atau Chat
Yang biasa digunakan apa? Kalau minggu kemarin lihat yang menggunakan itu adalah ChatGPT yang digunakan. Coba mau bukanya seperti apa? Tetap langkah pertamanya buka Google-nya terlebih dahulu. Nah, perhatikan contoh yang sudah ada di depan. Yang di LKPD-nya juga sudah ada beberapa contoh. Nah, di depan ini coba perhatikan, masih loading ya. Itu tadi yang Ibu perintahkan buatlah bakso yang ada menggunakan apa tadi? Yang lebih sederhana, yang menggunakan bahasa di TikTok yang apa? Aplikasi TikTok tadi ini dia hasilnya. Muncul posternya. Boleh? Silakan buat apa idenya, mau buat poster boleh, mau bentuk teks promnya yang penting dulu promnya terlebih dahulu yang paling penting. Bisa? Nah baik, untuk perwakilan kelompok siapa yang bisa ke depan? Silakan. Kelompok 3 baik, yang kelompok lain silakan perhatikan temannya. Dia akan menampilkan hasil kerjanya yang membedakan antara prom biasa dengan prom rekayasa. Silakan. Atau ada yang satu untuk menuliskan ke depan boleh, yang satunya boleh. Biar lebih jelasnya, biar temannya bisa membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerjasama kami, yaitu mengenai prom dan prom rekayasa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu prom. Di sini, prom adalah instruksi dasar yang singkat dan langsung. Prom ini memberikan gagasan umum dan membiarkan AI mengisi detailnya sendiri. Nah, maksudnya apa? Kalau kita mencari seperti prom, misalnya kita mencari baju, buatkan contoh baju yang cantik. Nah, keluar secara meluas gitu. Nah, kalau prom rekayasa adalah instruksi yang lebih rinci dan terstruktur. Prom ini memecah tugas menjadi komponen-komponen yang jelas dan spesifik, termasuk tema, tokoh, latar, struktur cerita, dan gaya penulisan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memandu AI agar menghasilkan output yang lebih presisi, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan visi yang diinginkan. Nah, merancang prom dengan baik sangat penting dalam berbagai konteks, terutama ketika berinteraksi dengan model bahasa seperti saya. Menghasilkan prom yang dirancang dengan baik akan menghasilkan respon yang lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan harapan pengguna. Sebaliknya, prom yang buruk dapat menghasilkan respon yang tidak relevan, membingungkan, atau bahkan salah. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Pita. Nah, selanjutnya mengenai hasil pencarian kami, prom biasa dan prom rekayasa akan dijelaskan oleh teman kami Nur Aini.
seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Nah, di sini tuh ada anak yang sakit. Yang pertama, kalau di prom itu kan kalau yang biasa itu tidak terperinci. Misalnya kalau kita ketik anak yang sakit kan keluarnya bebas, ada yang daring, ada yang lagi di infus misalnya. Itulah contoh prom yang biasa. Kalau contoh prom yang terperinci atau eksklusif. Nah, di sini kan jelas dia ada anak yang cacingan gitu dan ada cara pencegahannya di sini dan apa tanda-tanda anak yang sedang cacingan. Seperti misalnya cara mencegahnya kita harus menggunakan sendal. Nah, terus kita mencuci tangan sebelum makan, sebelum tidur, atau sesudah keluar dari jalan-jalan sama teman misalnya. Nah, itu upaya pencegahan. Nah, dari sini kalau kita bedakan dari prom yang pertama dengan prom yang kedua, kelihatan sekali ya teman-teman bagaimana cara kita melihat kalau prom yang pertama itu kan biasa saja, cuma gambar, tidak ada kata-kata, tidak ada judul, bahkan penyakitnya pun kita nggak tahu. Coba lihat. Nah, coba kita lihat ya di sini apa coba yang bisa kita lihat selain sakit demam. Ini cuma baring aja kan, nggak ada kata-katanya sakit berapa hari atau gejalanya apa gitu kan. Jadi kita kayak penasaran gitu, cuman gitu aja gambarnya. Tapi kalau di sini jelas di sini ada cara pencegahannya, ada cara apa penyakitnya gitu, ada teksnya dan cara menghindarinya sejak ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau tampil? Ada yang sudah tampil? Baik, kalau tidak ada, untuk yang berikutnya ada lagi? Bicara bisa? Ya. Ya. Berarti itu contoh tadi dari temannya ya. Nah, yang pertama diberikan itu form biasa yang dia suruh hanya buatkan gambar anak sakit misalnya. Maka akan muncul seperti ini. Hanya anak sakitnya dia. Tapi ketika kita buat dia promnya lebih terperinci, terstruktur, buatkan anak yang sakit dengan sini begini, cara pencegahannya, berapa katanya, maka dia akan muncul semua informasinya. Maka dia itulah tadi bedanya antara prom biasa dengan prom rekayasa. Yang satunya ibaratnya meluas, yang satunya sudah terperinci. Nah, baik. Untuk pertemuan hari ini kira-kira paham tentang itu semua? Paham. Baik. Nanti kita lanjutkan dengan quiz. Kira-kira sudah punya aplikasi Whiteboard atau Quizzes? Belum. Coba yang bawa alat bantu, buka HP-nya. Ambil Google, buka Quizzes atau Whiteboard. Paling dia nanti akan lari ke email, menggunakan email karena belum pernah digunakan. Bisa Whiteboard atau Quizzes. Ya, sekarang dulunya dia dikenal aplikasinya dengan Quizzes, kalau sekarang jadinya Whiteboard. Ada yang suka? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Nah, jangan lupa kumpulkan kembali lembar SHBD-nya. Lembar SHBD.
Ya baik, itu untuk materi kita hari ini. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini yaitu rekayasa prom adalah keterampilan penting di era digital. Nah, terus semakin jelas prom, maka akan semakin baik hasilnya seperti yang tadi sudah dicontohkan temannya. Nah, terus yang terakhir kesimpulannya cocok digunakan untuk belajar, berkreasi, dan membuat konten di kelas. Untuk kesimpulan hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan belajar tentang yang lebih dalam lagi. Kita gunakan tentang iklan, tentang poster, tentang kampanye untuk pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.